Shalom teman-teman semua. Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah malam puji-pujian PP Kristiasa Wilayah Kota. Oke, tidak terasa setelah 2 tahun kita tidak berkumpul bersama-sama, pada malam hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, siapkanlah hati teman-teman, ambillah posisi ibadah, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah Eulogias pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pak Pendeta Victor Hamel dengan tema Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita mengawali ibadah pada malam hari ini dengan menyanyi dan memuji Dia. Kita nyatakan sukacita kita karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Mari angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkanlah kakimu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikanlah kebesarannya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya, Haleluya. haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga penuhiku Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita untuk Tuhan. Kita puji dan muliakan Dia. Angkatlah tanganmu bagi Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku
angkat padamu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang maha baik. Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang menetap dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan, setelah 2 tahun pandemi ini Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul bersama-sama Tuhan, bersekutu dari rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami, pemuda-pemudi wilayah kota Tuhan, kami siap untuk memberikan hati kami Tuhan, kami siap untuk memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus kepadamu Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan, ibadah malam puji-pujian ini yang hanya untuk kemenang-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya kepadamu kami berdoa nyucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, setelah 2 tahun Elojas yang pertama, pada hari ini kita puji Tuhan bisa mengadakan kembali Elojas untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan seluruh talenta yang teman-teman miliki. Bukan hanya melalui pujian, bukan hanya melalui tarian, tapi gunakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jika segala sesuatu terasa sulit di tengah masa-masa pandemi ini, hanya satu tempat untuk kita kembali. Hanya satu tempat untuk kita menyandarkan tubuh kita, menyandarkan hati kita, tempat untuk kembali hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita angkat pujian kembali, kita nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa aku mau kembali padamu Tuhan. Di setengah segala pergumulan yang kita hadapi, marilah kembali padanya. Kita angkat pujian kembali. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan,
waktumu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan sanggup kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu Tuhan. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Teman-teman, kita akan menyaksikan penampilan dari talenta berupa teater. Jadi tidak hanya talenta berupa lagu ataupun tarian, tapi juga persembahkanlah talenta apapun yang kau miliki untuk Tuhan. Kita akan menyaksikan penampilan teater dari teman-teman pemuda-pemudi PP Kristiasa Wilayah Kota. Oleh karena itu, dipersilakan. Di tengah hiruk pikuk suasana akhir zaman, terdapat dua onggok manusia dengan memiliki kehidupan yang berbeda. Tono merupakan mahasiswa semester 3 jurusan manajemen di sebuah perguruan tinggi negeri. Di tempat yang berbeda ada Budi, mahasiswa semester 5 jurusan teknik sipil di sebuah perguruan tinggi swasta. Ya, keduanya sama-sama melayani dalam musik gereja. Tono adalah pemuda tanggung yang mahir memainkan tuts piano. Sejak kecil, ia dijajali les privat piano oleh ayahnya. Namun, setelah beranjak dewasa, bakatnya hanya dianggap sebagai hobi saja. Budi, orang tuanya bukanlah yang mempunyai latar belakang mengenal seni musik. Namun Budi sejak sekolah minggu kerap melihat guru sekolah minggunya bermain gitar. Sejak saat itu, ia sangat tertarik dengan alat musik petik tersebut. Ia meminta guru sekolah minggunya untuk mengajarkannya. Latihan tiap minggunya itu membuatnya mahir memainkan gitar. Namun, kalau dilihat dari bakat, bisa dilihat sendirilah ya, Tono memang jauh lebih baik daripada Budi. Suatu waktu mereka diminta untuk membantu dalam pelayanan gereja mereka masing-masing, dan mereka pun dihubungi oleh pengurus gereja masing-masing. Halo, Budi speaking here. Dengan siapa di mana? Halo Budi, ini aku Kak Atta. Oh, Kak Atta. Ada apa, Kak? Gini Budi, bisa bantu nggak jadi penata layan di ibadah Natal nggak ya?
Wih, bisa banget Kak. Infoin aja ya kapan kita latihan. Oh oke, terima kasih ya Bud. Nanti kakak infokan lagi lebih lanjut jadwalnya. Tuhan berkati. Oke, siap komandan. Kalau besok latihan juga aku jabanin Kak. Tuhan berkati ya. Halo, siapa nih? Halo Tono, ini Uti. Oh, Uti. Kenapa? Tono bisa nggak bantu pelayanan untuk ibadah Natal? Gimana ya? Aku sih bisa aja. Cuma aku ini lagi sibuk kuliah, tugas juga lagi banyak. Tulis-tulis aja dah dulu namaku, tapi sorry aja ya kalau nanti nggak maksimal. Oke deh Tono, ntar aku kabarin lagi ya. Makasih, Tuhan berkati. Oh iya, aku main sama siapa aja nih? Kalau sama Bambang atau Elis, aku nggak mau ikut. Loh, kok gitu? Kalau sama Elis tuh nggak cocok. Kita kayak nggak bisa match gitu. Jadi nggak dapet feel pelayanannya gitu. Terus kalau Bambang? Duh, nggak kuat aku latihan sama dia. Bau engkahnya. Udah dah ya, aku lagi sibuk nih. Ya, sudah terlihat jelas bukan perbedaan di antara keduanya? Eits, perbedaan di antara keduanya belum terhenti di sini. Hal ini berlanjut ketika mereka memulai latihan pertamanya. Ya, kupikir aku udah telat, no. Mana nih yang lain? Si Budi. Anto sih bilang udah OTW, palingan ntar lagi juga udah sampai. Oh, ya udah sih. Ayo kita sambil nunggu cari-cari dah nada dasarnya. Sekui. Datang juga nih orang. Lama banget, no. Lama banget. Leme banget. Biasa aja aja. Emang kegiatanku cuma ini aja apa? Kita lo nunggu 1 jam lebih. Bisa gak sih ngabarin? Bilang ke kalau terlambat atau gak bisa. Ya udah sih, namanya juga sibuk. HP aja nggak sempet megang. Udah, mau latihan atau mau nyari-nyari kesalahanku aja nih? Yuk nih mulai. Kita sih udah mulai dari tadi, ya nggak? Tono dan Budi sama-sama diminta untuk menjadi penata layan dalam ibadah Natal. Namun lagi-lagi, perbedaan di antara keduanya sangat kontras terlihat. Budi dalam aransemen sangat serius. Ia berusaha memberikan sentuhan ajaib pada setiap lagu yang dibawakan. Namun di sisi lain, Tono terlihat malas-malasan. Ia menyanggupi permintaan ketua pemudanya hanya karena tidak mau diomeli oleh ayahnya. Berbeda dengan Budi yang berusaha sungguh-sungguh dalam mencari aransemen, Tono terlihat tidak antusias dalam latihan pertamanya. Ini lagu yang ini tuh digimanain ya biar enak ya? Kalau intronya pakai no. Kayaknya bagusan kayak gini deh. Na. Iya gitu nggak sih? Nggak yakin deh aku gimana ya bagusnya ya? Iya, no. Gimana ya? Bingung loh. Menurutmu gimana ya, Ton? Ikutin yang di YouTube aja. Nggak usah ribet mikir. Lebay kali. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat tersebut merupakan ayat Alkitab yang kerap kali terdengar di telinga kita. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik. Acap kali, kesenangan-kesenangan yang ditawarkan duniawi membuat kita kehilangan kebijaksanaan akan hal-hal rohani, dan keimanan kita pun menjadi goyah. Ya,
Kebimbangan dan kebingungan ini yang tengah dirasakan oleh Budi dan Tono ketika dihadapkan untuk memilih romansa percintaan atau pelayanan. Ya, halo? Ih, halo. Kok nggak manggil sayang sih? Ya sayang, ada apa? Ada apa? Kamu tuh nggak ada kabar 2 jam. Terus giliran ditelepon-telepon nanyanya ada apa? Loh, kan tadi aku udah bilang mau latihan penata layan sayang. Bohong. Pasti kamu selingkuh kan? Duh, hidupin live location udah. Kirim pub juga udah. Kirim video orang-orang latihan juga udah. Masih juga netting. Ah, alasan aja. Pasti itu akal-akalanmu aja tuh. Arah, serah dah. Udah baca chatku belum? Mana bisa? Ini aja aku baru sempat angkat teleponmu. Ih, itu loh orang tuaku mau ngajakin keluar besok. Mau ketemu om sama tanteku. Hah? Besok? Nggak bisa aku besok. Aku ada tugas penata layan di gereja. Gimana sih kamu? Ini loh acara penting. Om tanteku datang jauh loh. Aku susah payah ngeyakinin orang tuaku biar mereka lebih kenal kamu. Ini penting buat aku. Kamu ngerti gak sih? Iya, ngerti. Tapi penata layan kan juga penting. Aku udah persiapan sebulan yang lalu. Nggak mungkin aku batalin. Sadar gak sih kamu? Hal-hal yang kayak gitu tuh nyita waktumu. Buang-buang waktu aja. Kapan ada waktu buat aku? Sekedar buat jalan-jalan aja gak bisa. Ya, sabar ya sayang. Habis ini kita cari lain waktu dah. Ah, sudahlah. Capek aku sama kamu. Kamu pilih aja sekarang. Kamu pilih aku atau acaramu yang gak penting itu. Jawab. Punya mulut gak? Sorry Tini. Tuhanku lebih penting. Makasih ya buat semuanya. Kok jadi gini sih? Kamu kok gitu? Kamu udah gak sayang lagi sama aku? Halo my honey bunny sweetie. Ada apa cintaku? Lebay dah yang latihannya udah selesai. Sudah pacarku. Lama banget nih latihannya. Mereka ribet deh. Ya namanya juga persiapan buat ibadah sayang. Pasti mau ngasih yang terbaik buat Tuhan dong. Ini untuk ibadah kapan? Besok. Oh besok. Kenapa cantikku? Aku maunya ngajak kamu ibadah di gerejaku. Soalnya besok aku nari tamborin. Tapi next time aja deh. Bidadariku mau tamborin. Aku datang deh demi kamu sayangku. Next time aja sayang. Kalau kamu gak ada tugas, kan masih ada hari lain. Udahlah, aku izin aja nggak apa-apa kok. Nanti juga ada si Rian yang ganti. Kok gitu sih? Pelayananmu di gereja tuh lebih penting loh. Itu kan buat Tuhan. Tapi bagiku kamu itu lebih penting. Udah lama juga kita nggak ketemuan. Terakhir kapan ya? 2 hari lalu kalau nggak salah. Tono, ini bukan pertama kalinya loh kamu ninggalin pelayanan. Kita masih bisa kok ketemu besok-besok aja. Tuhan aja kamu doain, apalagi aku. Maaf Tono, mungkin kamu bukan jawaban doaku untuk ketemu sama pasangan yang bisa jadi teladan buat aku. Maaf ya Tono, kita sampai sini aja. Tapi Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi. arah. Cerita yang berbeda namun akhir yang miris, bukan? Akhir yang membuat mereka gundah gulana ini membuat mereka bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah yang mereka lakukan ini salah? Atau mungkin benar? Mencari jawabannya membuat mereka bertemu satu sama lain. Apa aku salah ya mengutamakan Tuhanku? Kenapa setiap aku pelayanan selalu aja ada masalah? Contohnya sama si Tini. Tiap kali pelayanan di gereja, selalu aja dia marah. Dibilang caper lah sama temen cewek, dibilang selingkuh lah, ada aja. Aku udah lakuin semuanya buat dia. Apa-apa aku kasih buat dia. Semua yang dia mau udah aku kasih juga. Kenapa dia malah mutusin aku ya?
Apa aku kurang ganteng ya? Bro, ada apa tuh? Datang-datang ngomel-ngomel sendiri. Hari ini jelek banget hariku bro. Aku diputusin pacar. Wah, kok bisa? Aku juga kebetulan nih baru aja diputusin. BTW, kenalan dulu ya. Namaku Budi. Lengkapnya Budi Domire. Oh iya, kenalin juga. Aku Sumantono. Panggil aja Tono. Jadi gini, tadi aku mau datang ke gereja pacarku untuk nonton dia dari tamborin. Tapi dia malah marah dan minta putus gara-gara aku ninggalin pelayananku di gereja. Padahal kan aku lakuin itu demi dia biar dia seneng. Loh, enak dong. Artinya pacar kamu pengertian dan mengutamakan Tuhan. Berbanding terbalik sama pacar aku. Dia tuh egois. Apa-apa harus tentang dia. Aku tinggal pelayanan sebentar aja, dia udah marah. Emang segitu pentingnya pelayanan buat kamu ya bro? Ya penting dong bro. Sesuai banget nih sama ayat Alkitab yang eulogize bawain sekarang. Ada di Roma 12 ayat 1. Aku bacain nih. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, apa hubungannya sama keputusan kamu ambil bro? Oke, gini. Kamu ngerasa gak sih Tuhan tuh baik banget sama kita? Apa yang kita butuhin udah Tuhan kasih loh. Nih ya, kamu tuh masih bernafas. Bisa duduk bareng sama aku. Bisa cerita nih kayak sekarang, itu karena kasih Tuhan. Coba pikir lagi. Emangnya selama kamu hidup, Tuhan udah pernah minta apa aja sih ke kamu? Gak lebih banyak kan dari yang kamu minta sama Tuhan? Gak lebih banyak juga dari yang Tuhan kasih ke kamu kan? Iya sih ya. Nih, coba ingat-ingat lagi. Menurutmu, kasih siapa yang lebih besar? Kasih pacarmu ke kamu atau kasih Tuhan ke kamu? Ya kasih Tuhan lah. Itu kata guru agamaku sih. Nah, kasih Tuhan kan? Masa meluangkan waktu sedikit aja buat Tuhan yang kasihnya besar aja nggak bisa? Jahat kan kita? Nggak punya hati kan? Iya juga sih ya. Aku baru paham nih. Ternyata Tuhan memang jauh lebih sayang sama aku. Padahal selama ini aku udah nyanyiin waktu yang Tuhan kasih. Tapi kasihnya Tuhan tetap ya, nggak berubah. Iya kan bro? Tuhan aja udah baik banget sama kita. Masa kita mau ngecewain pribadi yang sayang sama kita? Iya bro. Tapi bro, lu gak sakit hati putus sama cewek lu? Kalau itu sih sakit hati lah. Oke, tapi aku berani ngambil keputusan untuk sosok pribadi yang lebih sayang sama aku. Dan sampai kapanpun, aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Baik, itu tadi penampilan teater dari teman-teman Persekutuan Pemuda Wilayah Kota. Saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Victor Hamel. Kepada Pak Pendeta, kami persilahkan. Rekan-rekan muda yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menyiapkan pembacaan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Tapi nanti saya juga akan membacakan beberapa bagian dari Roma pasal 12 ini juga secara keseluruhan.
Mari kita menyatukan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih anak-anak muda yang memberikan talenta-talentanya dengan luar biasa, di mana kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan anak-anak muda ini. Bapak memberkati setiap talenta tubuh yang mereka persembahkan untuk Tuhan, karena kemuliaan nama Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak dalam surga. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini tadi sudah sempat disampaikan juga dari Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah kesaksian firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Pertama saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa untuk tim musik yang luar biasa. Wow, keren banget ya. Dancer yang luar biasa, tamborin yang luar biasa juga ya. Dan kemudian teknologi yang kita pakai. Saya lihat di sini di gereja ini di mana teman-teman muda berkumpul, luar biasa, kameramen, kemudian sound dan sebagainya yang luar biasa sekali. Saya melihat bahwa ada sharing talenta yang luar biasa, ada sharing energi yang luar biasa, dan ini merupakan kerja karya pelayanan yang sangat luar biasa yang teman-teman muda sudah share bersama-sama. Wilayah kota luar biasa bersama dengan teman-teman dari wilayah-wilayah lain tentunya atas nama Gereja Kristen Protestan di Bali. Saya kira ini sebuah karya pelayanan yang luar biasa. Dan hari ini teman-teman muda kita diingatkan untuk melihat bagaimana Roma pasal 12 ayat yang pertama ini mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita, karena itu adalah bagian dari ibadah yang sejati. Teman-teman muda, kalau kita melihat Roma pasal 1 ayat 11, kita bicara bahwa Roma pasal 1 sampai 11 itu merupakan prinsip-prinsip iman, kehidupan iman orang percaya. Di situ ada banyak sekali yang dijelaskan mengenai hukum kasih, hukum Taurat, sunat, keselamatan, kesetiaan kepada Allah, pembenaran tentang Adam dan Kristus, kebangkitan orang mati, hidup oleh Roh, keselamatan bagi bangsa-bangsa, banyak sekali. Di sana bicara tentang dogma gereja, pemahaman-pemahaman tentang apa yang gereja ingin siapkan. Itu seperti sesuatu yang memang sudah disampaikan. Ini dogmanya, ini pengajarannya, lebih tepat saya katakan pengajarannya, karena di situ banyak sekali pengajaran yang ada. Tetapi teman-teman muda, pasal 11 ayat 36 ditutup dengan sesuatu yang luar biasa sekali. Sebab 11 ayat 36, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan, rekan-rekan muda dimanapun saudara berada hari ini, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini seperti sebuah glorifikasi kehidupan orang percaya yang ditegaskan melalui rahmat, anugerah ataupun kasih karunia Tuhan. Dan saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Rahmat atau anugerah kasih karunia itu adalah hal yang menjadi hal yang penting. Dan Roma pasal 12 sampai dengan Roma bagian terakhir, pasal yang ke-16, itu tidak lagi bicara tentang bagaimana pengajaran-pengajaran itu diingat, dipahami, tetapi Roma pasal 12 sampai dengan bagian yang terakhir dari ayat yang ke-16, itu adalah bicara mengenai bagaimana saya melakukan panggilan atau tugas-tugas panggilan dan pelayanan saya. Jadi saudara, teman-teman muda, Roma pasal 12 ayat 1 ini dimulai bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya senang sekali dalam bahasa Inggrisnya pada bagian akhirnya itu lebih ditegaskan. Therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy,
Saudara perhatikan, God mercy, kasih karunia Allah. Jadi kita melakukan semua apa yang sudah menjadi pengajaran itu dan melakukannya dalam kehidupan kita itu semuanya didasarkan pada kasih karunia Allah. Saudara-saudara, apapun yang saudara lakukan, rekan-rekan muda, apapun talenta-talenta yang kalian lakukan, ingat, saudara menari di depan, saudari menari di depan, saudara bermain musik dengan luar biasa, saudara menjadi sound yang mengatur semua hal-hal yang terkait dengan multimedia. Saudara ingat, God's mercy. Karena kasih karunia Tuhan. Saudara lihat semua bagian yang kita lakukan hari ini, ingat bahwa itu adalah God's mercy. And dikatakan in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice. Sebagai satu persembahan yang hidup. Come on, teman-teman muda. Saudara enggak mempersembahkan tubuhmu ataupun bagian tubuhmu yang mati. Ini yang membedakannya dengan yang lain. Ketika yang lain mempersembahkan sesuatu yang mati, tapi kita orang percaya mempersembahkan apa yang hidup. Kalau saudara sudah mati, apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan? Kalau saudara sudah mati, saudara tinggal tenang begini aja. Gerak-gerakin juga nggak bisa kan. Tetapi dalam prinsip iman Kristen dikatakan as a living sacrifice. Satu persembahan yang hidup. Saudara, bagian terakhir ini paling luar biasa. Holy and pleasing to God. Untuk kekudusan dan bagaimana menyenangkan hati Allah. Ini yang paling penting. Bagian ini paling penting. This is yang dalam bahasa Indonesia nampaknya tidak terlihat. This is your true and proper worship. Satu persembahan yang benar dan yang proper, yang tepat, yang pas untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saya tanya di sini Bapak Ibu, rekan-rekan muda, rekan-rekan muda, kalau saya tanya kepada teman-teman muda di sini, saudara melakukan untuk apa? For the God mercy, ya. Tapi dikatakan dengan tegas, dikatakan bahwa for your true and proper worship. Dan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri saya. Saudara, saya bilang tadi sama, musiknya keren banget itu. Saya sebagai musisi juga saya pikir, waduh keren banget nih musiknya nih ya. Teknologi it's okay, arrangement okay, dan seterusnya it's okay. Tapi for what? Untuk apa? For whom? Untuk siapa? Dan firman Tuhan hari ini bicara tentang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara melakukan ini bukan untuk diri saudara, bukan untuk gereja, bukan untuk saya, bukan untuk siapapun, tetapi untuk Tuhan. Kita sudah tahu itu, tetapi hari ini kita diingatkan lagi, for your true and proper worship. Ini satu kata yang sangat baik sekali. Saudara, dikatakan tadi bahwa saudara tidak mempersembahkan tubuh yang mati, tetapi satu tubuh yang hidup. Baik song leadernya juga, saudara bukan mempersembahkan sesuatu yang mati, tapi saudara mempersembahkan sesuatu yang hidup lagi, yang hidup. Dan saudara, ini yang kita tahu bahwa Paulus mau membedakan dari zaman perjanjian lama, di mana orang mempersembahkan korban bakaran yang mati, orang mempersembahkan binatang yang mati, mesti ditumpahkan darahnya, kemudian disampaikan kepada para imam, dan kemudian para imam membawa persembahan, dan itu digenapi semuanya. Hukum Taurat itu digenapi semuanya hanya oleh satu korban, yaitu korban Kristus. Selesai, tidak ada lagi. Bahwa Yesus telah mati mempersembahkan tubuhnya, darahnya tertumpah. Dan hari ini saudara tidak perlu lagi mengorbankan apa yang mati. Saudara tidak perlu lagi, teman-teman muda di sini tidak perlu mengorbankan apa yang sudah mati. Tetapi saudara mempersembahkan apa yang hidup. Apa itu? Energi saudara, talenta saudara, kepintaran saudara. Saya senang bahwa anak-anak muda gereja Bali khususnya di wilayah kota ini, dengan semua apa yang saudara sudah tampilkan hari ini, itu adalah sebuah tampilan di mana saya katakan talenta, energi, kreativitas, dan kerendahan hati untuk melihat bahwa that is for the God mercy, from the God mercy, itu menjadi satu hal yang paling penting.
Saudara punya talenta luar biasa dan hari ini mempersembahkannya karena itu berasal dari kasih kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak lagi mempersembahkan hal yang mati. Bapak, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai persembahan hidup itu adalah respon atas kasih karunia Tuhan. Jadi saya senang sekali lagi memberikan apresiasi kepada rekan-rekan muda di sini. Saya sangat diberkati dengan melihat apa yang saudara tampilkan ini. Karena saya tahu bahwa kalian mempersembahkannya atas respon terhadap kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau atas nama wilayah juga respon terhadap sebagai ketua wilayah, saya mau bahwa setiap talenta ini dikembangkan. Setiap talenta ini diberi ruang seluas-luasnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya simpel, mengapa pada masa muda kita harus melayani Tuhan? Kenapa enggak tunggu saja sih nanti sampai tua? Nantilah kalau udah tua baru jadi majelis, jadi apa? Kenapa harus anak-anak muda? Harus diberi ruang besar, harus diberi kesempatan untuk belajar banyak, untuk menuangkan energi, kreativitas dan talenta-talentanya. Kenapa? Roma 12 ini menjadi dasar, bahkan pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8. Saudara katakan pertanyaannya, mengapa dalam masa muda melayani? Sebagai orang muda, teman-teman muda di sini, kenapa harus melayani dalam masa muda? Saudara, kalau saudara perhatikan Roma pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau ditanya untuk apa saudara melayani di masa muda? Jawabannya adalah dalam Roma 12 ayat yang kedua. Karena kita belajar tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara, gereja itu adalah tempat belajar untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara, kita bisa belajar di tempat lain juga. Tetapi dasar dari semua pelajaran tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik adalah bagaimana kita memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, banyak sekali contohnya sekarang. Bagaimana saudara dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak baik. Dan saudara harus memilih. Memilih pasangan hidup yang baik juga begitu tuh. Saudara tahu dari mana? Bisa cari buka buku-buku, bisa belajar dari buku-buku bisa. Tetapi pergaulan yang baik, sikap yang baik, hidup yang baik itu ada dalam persekutuan bersama. Dan dengan demikian saudara tahu, berdoa untuk pasangan hidupmu. Ini anak-anak muda Kristen, saya katakan kepada anak-anak muda Kristen, berdoa untuk pasangan hidupmu. Karena dari situ saudara tahu bahwa oh ini yang terbaik yang Tuhan beri bagi saya. Ini yang terbaik yang Tuhan beri bagi saya. Tawarannya banyak. Tawarannya kan banyak. Tapi saya mau menegaskan lingkungan belajar bersama-sama dalam persekutuan. Saudara akan tahu bagaimana melihat karya Allah atas pasangan-pasangan hidupmu yang baik. Jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Roma 12 ayat 3 sampai 7 dikatakan di situ banyak sekali, khususnya ayat yang ke-6 kalau kita baca, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Di sini pasal 7, 8 dan seterusnya bicara tentang berbagai karunia. Anak-anak muda, rekan-rekan muda, saudara punya karunia, punya talenta yang berbeda-beda. Di sini tempat untuk mengekspresikannya bersama-sama. Mengapa saudara melayani pada masa muda? Karena di situ saudara bisa mengekspresikan semua talenta-talenta yang ada. Mengekspresikan apa yang ada. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Roma pasal 12 ayat 8 saya baca, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia lakukannya dengan hal yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjuk kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, kata yang saya ambil untuk bagian yang ketiga, mengapa saudara melayani di masa muda? Karena bicara tentang kita belajar tentang sukacita. Sekarang ada banyak pencuri sukacita. Ada banyak pencuri sukacita.
Apa itu pencuri sukacita? Saudara tahu? Pencuri sukacita, kecemasan, kekhawatiran, tekanan-tekanan yang luar biasa. Anak-anak muda saya tahu dalam beberapa pastoral-pastoral yang saya lakukan, baik itu dalam pelayanan di gereja di mana saya tempat berada maupun di beberapa tempat yang ada. Saudara, banyak sekali anak-anak muda hari ini kehilangan sukacita, dicuri sukacitanya. Dicuri oleh apa? Oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Pak Pendeta, saya nggak berpikir bagaimana saya bisa masa depan saya, Pak Pendeta. Saya nggak tahu, orang tua saya sudah nggak bisa membiayai saya. Orang tua saya udah nggak bisa lagi mau menyekolahkan saya. Bagaimana saya punya cita-cita ini dibebani dengan rasa takut, rasa cemas tentang masa depan. Setiap kali bertemu dengan teman dia selalu murung. Setiap kali bertemu dengan sahabat dia lari dan tidak mau berjumpa lagi. Kenapa? Karena dia kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Karena rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, dan masa depannya seolah tidak ada lagi. Saya mau mengingatkan kita anak-anak muda, rekan-rekan muda, saudara tidak akan pernah kehilangan masa depanmu. Saudara tidak akan pernah kehilangan sukacita, kehilangan arti masa depanmu kalau engkau ada bersama-sama dengan Tuhan di masa mudamu dalam semua pelayanan yang ada. Karena di dalam pelayanan ini saudara mendengar, saudara melihat, saudara merasakan, saudara berbagi, dan di situ selalu ada kesempatan untuk saudara bisa melihat masa depan saudara. Saya contoh orang yang merasakan bagaimana masa depan saya tidak tahu apa-apa. Saya nggak bisa, orang tua saya tidak akan pernah mampu menyekolahkan saya sampai pendidikan yang tertinggi, tidak pernah. Dan saya tidak pernah membayangkan hidup saya bisa mencapai satu gelar akademik yang tertinggi. Saudara tahu saya bukan orang yang pintar secara akademik dalam arti jenius dan sebagainya, tidak. Satu hal saja yang saya mau, Tuhan, saya meletakkan diri saya untuk melayani Tuhan di masa muda, dan saya mau mengikuti Engkau, dan saya mau belajar untuk masuk menerima apa yang saya harus dapatkan untuk saya beroleh sesuatu yang membuat saya menjadi lebih baik tentang pengetahuan. Dan saudara tahu Tuhan cukupi. Saya nggak punya uang, sekolah nggak pernah punya uang. Terus terang aja, beasiswa juga enggak tuh. Saya bekerja, saya berusaha mendapatkan sesuatu bagaimana saya bisa membiayai dan juga mendapatkan hal-hal yang baik. Orang bilang, wah enak banget kamu udah dapat gelar pendidikan akademik yang tinggi dan sebagainya. Orang tidak pernah melihat bagaimana kadang-kadang sukacita saya tercuri karena bagaimana saya khawatir tentang masa depan. Tapi hari ini teman-teman muda, saya mengingatkan kita semua dan saya senang bahwa kita semua di sini tidak akan pernah kehilangan sukacita karena saudara melayani dari masa muda saudara. Persembahkan tubuhmu yang sejati, persembahkan tubuhmu yang betul-betul untuk pelayanan bagi Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda, karena saudara telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di dalam masa mudamu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Victor Hamel untuk firman yang sangat luar biasa menguatkan kita teman-teman sekalian. Ingat, jangan sampai kehilangan sukacita dalam pelayanan. Jangan sampai kita kehilangan apa yang penting dalam hidup kita, karena kita terlalu bergantung pada diri kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu yang teman-teman lakukan dalam hidup ini, janganlah menggantungkan diri pada kemampuan teman-teman sendiri. Gantungkanlah semua kecemasan teman-teman, apapun yang teman-teman sedang gumulkan saat ini, serahkanlah semua kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya bahwa kita memerlukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Jesus, I need you. Open my Lord, when the world has
your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burden, carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you here now. Disgrace, but our singing your praise forever. Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you here now. Disgrace, but our sing out your praise forever. Ingatlah cinta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Katakanlah, remember love. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you here now. Disgrace, but our sing out your praise forever. Oh Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you here now. Disgrace, but our sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Saat ini, marilah kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu dan persembahkanlah apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Mari kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita angkat pujian Bila Topan Keras. Ingatlah bila topan keras melanda hidupmu, hitunglah berkat yang telah Tuhan berikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
membuat kau menang. Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita angkat sekali lagi, bila topan keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk doa syafaat, saya mohon kesediaan dari Pak Pendeta Victor untuk memimpin kita dalam doa. Rekan-rekan muda, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, Engkau memakai anak-anak muda ini dengan begitu luar biasa ketika mereka menaikkan musik yang indah. Mereka menari seperti Daud menari memasuki tempat-tempat kudus-Mu ya Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin ibadah boleh mengantar ibadah. Bahkan semua orang yang terlibat, rekan-rekan muda yang terlibat di dalam terlaksananya ibadah ini, baik itu kameramen, sound system, apapun Tuhan yang mereka lakukan, multimedia, semuanya dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Mereka memberi tubuh mereka, tubuh yang hidup, tubuh yang penuh energi, talenta, yang memberikan semuanya untuk Tuhan dengan sukacita. Mereka tidak mau kehilangan sukacita Tuhan, karena kami tahu bahwa anak-anak muda ini telah memberi waktu, tenaga mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa memberkati ketika masa muda mereka jalani, yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, semuanya Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu. Bahkan yang mencari pekerjaan yang baru untuk kelangsungan masa depan mereka, pasangan-pasangan hidup anak-anak muda ini ya Tuhan, dalam berkat Tuhan, karena mereka melayani Tuhan. Oleh sebab itu juga Engkau siapkan pasangan-pasangan hidup yang berkenan bersama-sama dengan mereka dan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati gereja di mana mereka melayani, di setiap bagian-bagian dalam pelayanan, di tempat pelayanan mereka di gereja. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang mendampingi para pendeta, vikaris yang melayani Tuhan di tempat mereka melayani Tuhan. Kau memberkati semua dengan kasih sayang Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, jaga kesehatan. Engkau memberkati anak-anak muda ini supaya tetap sehat dan terus melayani, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, selebihnya kami mengangkat ini sebagai satu persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ibadah ini, kami tahu bahwa ibadah ini dalam konteks saat ini memang kami menggunakan streaming, menggunakan video, YouTube, apapun Tuhan. Kami percaya bahwa ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak dibatasi karya-karya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hari ini melalui media-media yang ada, kami memberitakan firman Tuhan, karena kami mau mengatakan kepada seluruh teman-teman kami dimanapun berada, persembahkan tubuhmu, itu adalah ibadah yang sejati. Persembahkan masa mudamu untuk Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Persembahkan semua talenta, energi, kreativitas yang ada, karena itu ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak mudamu, khususnya yang ada di wilayah kota Gereja Kristen Protestan di Bali, wilayah kota ini, bersama juga dengan wilayah-wilayah yang lainnya yang mungkin ikut hadir dalam ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan terjadi hari ini, karena mereka mempersembahkan tubuh mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, ingatlah bahwa kita tidak bisa melakukannya segala sesuatunya sendirian. Lakukanlah dengan Tuhan, nyatakanlah bahwa denganmu Tuhan, aku bisa berjalan melalui segala kesulitan dalam hidup ini. Mari kita angkat pujian denganmu Tuhan. Ragu-ragu akan kesetiaanmu yang pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus Allah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, tukang berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita angkat sekali lagi, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Allah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, tukang berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku Tuhan. Yesus Allah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Allah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita. Kita akan menyambut berkat yang daripada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu kembali saya mohon kesediaan Pendeta Victor untuk memberikan dalam doa berkat. Worship leader luar biasa, dancer luar biasa, musician luar biasa, soundman luar biasa, kameramen luar biasa. Dan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Kita sebagai orang muda diberkati oleh Tuhan untuk semua hal yang baik yang Tuhan pakai
kreativitas, energi, talenta rekan-rekan muda di sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah berkat bagi saudara semua. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kreativitas yang luar biasa, energi yang luar biasa, dan juga semua talenta-talenta yang diberikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati anak-anak mudamu, khususnya di wilayah kota ini. Berkat itu terjadi hari ini dan terus untuk selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk doa berkatnya. Teman-teman, kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Ketua Panitia Ibadah pada malam hari ini di tengah segala pergumulan yang dihadapi untuk mempersiapkan acara ini. Mari kita sambut bersama-sama Ketua Panitia Ibadah Malam Puji-Pujian Eulogias yang kedua kepada Saudari Tamar, dipersilakan. Baik, shalom teman-teman semua. Pertama-tama mari kita mengucap syukur ke hadapan Tuhan karena atas izin Tuhan ibadah pada kali ini bisa terlaksana setelah tertunda hampir 2 tahun. Nah, izinkan saya sebagai perwakilan dari seluruh panitia untuk menyambut teman-teman semua untuk mengikuti ibadah pada kali ini. Kita juga bersyukur kalau di Wilcott ini banyak talenta-talenta yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan kali ini yang mempersembahkan hati dan tenaganya juga untuk ibadah kali ini. Selain dari tujuan utamanya yaitu untuk memuliakan Tuhan, kami juga dari pengurus wilayah kota dan panitia juga ingin menjaring talenta-talenta yang ada di wilayah kota, baik di bidang musik, tari maupun drama. Ibadah kali ini mengacu pada Roma 12 ayat 1 yang mengulik tentang persembahan yang benar. Jadi di sini juga kami ingin menyampaikan dan menitipkan suatu pesan untuk bagaimana kita bisa lebih tahu apa dan bagaimana persembahan yang benar. Persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sampai saat ini rasanya cukup sulit untuk mengadakan ibadah berskala besar mengingat masih masa pandemi. Mari kita juga bawa dalam doa untuk kerinduan kita bersekutu bersama, bertemu lagi dengan teman-teman di wilayah kota semuanya. Akhir kata, biarlah semua pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tamar selaku Ketua Panitia dari Eulogias yang kedua ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Ketua PP Kristiasa Wilayah Kota periode 2019-2021 kepada Kak Rai Kasih, dipersilakan. Baik, shalom teman-teman, selamat malam. Yang terhormat Bapak Pendeta Victor Hamel, terima kasih Bapak sudah membawa firman pada malam hari ini. Yang terkasih Bapak Ibu Majelis GKPB Surya Buana, yang terkasih juga teman-teman pengurus pusat dan pengurus wilayah yang mengikuti secara virtual. Yang saya kasihi teman-teman pemuda-pemudi yang mengikuti ibadah malam puji-pujian yang saat ini mungkin belum sempat untuk hadir secara offline, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita di hati teman-teman. Puji Tuhan, hari ini ibadah malam puji-pujian akhirnya dapat kita laksanakan. Walaupun kita tidak berkumpul bersama seperti biasanya, biarlah kerinduan kita untuk melayani Tuhan, untuk beribadah secara
walaupun secara online benar-benar kita rasakan teman-teman. Dan saya mewakili teman-teman pengurus wilayah kota juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis GKPB Surya Buana untuk memberikan kami tempat untuk melaksanakan ibadah malam puji-pujian hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari tim multimedia. Boleh tepuk tangan kali teman-teman multimedia yang sudah membantu untuk terselenggaranya kegiatan hari ini. Dan begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemusik, teman-teman WL dan singer, penari, teman-teman drama juga, dan beberapa pihak yang membantu mendukung dalam dana untuk kegiatan ini. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Kak Raikasih selaku Ketua PP Kristiasa Wilayah Kota. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Pak Ketua Majelis Wilayah Kota kepada Pak Pendeta Victor. Kembali saya mengundang dengan kasih untuk maju ke depan. Terima kasih. Kembali lagi ya. Saudara, Ketua Wilayah Kota, saya panggil dia Uwi, ya. Dan juga rekan-rekan pengurus lainnya, saya hari ini juga pasti teman-teman yang berada di ruang virtual dari pengurus pusat ataupun mungkin sahabat-sahabat teman-teman yang lain. Pribadi saya mengucapkan terima kasih karena ini satu berkat yang luar biasa, karena malam puji-pujian ini menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya atas nama pengurus Majelis Wilayah Kota membuka ruang yang besar bagi keterlibatan teman-teman muda untuk hadir, untuk merayakan, untuk mengekspresikan, untuk memberikan talenta-talenta yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sungkan, ada pengurus yang baru nanti terpilih ataupun sudah terpilih pengurus wilayah kota. Kami dari Majelis Wilayah Kota itu sangat-sangat terbuka untuk memberi kesempatan ruang bagi anak-anak muda untuk selalu bersama-sama menjadikan pelayanan gereja Tuhan itu menjadi lebih semarak dan lebih hidup. Ingat bahwa ke depan kita nggak tahu COVID akan berakhir kapan. Kalaupun dia akan berakhir, entah dikurangi atau apa, tapi energi, kreativitas, dan talenta-talenta melalui media-media teknologi ini tidak akan berhenti. Oleh sebab itu saya memberi apresiasi sekali lagi untuk tim multimedia yang luar biasa, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Oleh sebab itu saya mengingatkan kita anak-anak muda, ayo kita kreativitas kita khususnya melalui bidang teknologi multimedia ini dikembangkan, dan kami dari Majelis Wilayah Kota juga sangat mengapresiasi dan mendorong jika ada hal-hal yang terkait dengan pengembangan kegiatan-kegiatan kaum muda yang melibatkan atau menggunakan alat-alat teknologi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua karya-karya indah, karya-karya baik yang diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi sukacita kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Victor Hamel. Teman-teman, dengan berakhirnya sambutan-sambutan, maka berakhir pula lah ibadah malam puji-pujian pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam hal pelayanan, agar itu tidak mencuri sukacita kita saat melayani Tuhan. Teman-teman, sampai berjumpa di Ilo Jais selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.